Sirajudin. Terima kasih Bung Sirajudin. Jadi jalan yang sama dipakai untuk angkutan batu bara dan dipakai untuk kendaraan masyarakat, sehingga jalannya rusak, sehingga sering kecelakaan, sehingga merugikan bagi masyarakat, sementara yang batu bara mendapat keuntungan, gitu ya kira-kira. Betul ya? Kenapa tidak dibuat jalan khusus ya? Hah? Janji itu aja. Jadi apakah pernah ada rencana membuat jalan khusus? Tapi tidak pernah selesai. Rencana itu yang membuat siapa? Jadi sudah disampaikan oleh Saudara Raju tadi terkait problematika batu bara per hari ini. Kami dari BEM-BEM yang ada di Provinsi Jambi, khususnya dari UIN Jambi, sudah beberapa kali melakukan aksi meminta komitmen dari Bapak Gubernur Jambi untuk melakukan yang namanya jalan khusus. Dan juga per hari ini banyak daripada waktu itu cawe-cawe dari Bapak Gubernur, bahwasanya dia sudah menjanjikan dari tahun kemarin bahwasanya penyelesaian jalan batu bara tersebut, tapi sampai hari ini tidak terselesaikan sama sekali. Itulah mangkraknya. Nah mungkin ya sedikitlah. Kalau boleh diberi ilustrasi, berapa panjang jalan yang dibutuhkan untuk itu? Oh itu jalannya kurang ini, tapi yang jelas titiknya itu dari Jalan Kotoboyo sampai ke arah Tempino, 400 km lebih. Jadi ya paling tidak ini kan kita kan sama-sama dari tadi ingin bertanya juga kan Bang Anies. Kami dari BEM Jambi sebenarnya kan ingin mengadu gagasan dan argumen dengan calon presiden. Cuman dari tadi belum ditunjuk oleh kakak-kakak MC. Tapi ya seandainya memang insya Allah Mas Anies terpilih kan, ya sekalianlah saya menambahkan bagaimana sih komitmen penyelesaian sengketa batu bara ini. Terima kasih. Makasih. Begini, sebenarnya kalau kita melihat di berbagai praktek banyak tempat, ketika logistik yang digunakan atau logistik yang diangkut itu end to end. End to end itu artinya berangkat dari satu titik sampai ke titik lain dan tidak perlu berhenti di tengah. Sebenarnya yang paling efisien itu selalu rel kereta. Rel kereta. Kenapa? Karena dia tidak perlu berhenti di mana-mana. Lain kenapa pakai kendaraan mobil? Supaya namanya aja mobil, supaya mobile. Mobile artinya bisa bergerak kanan kiri. Tapi kalau barangnya dari ujung ke ujung selalu menggunakan pendekatan kereta, itu jauh lebih efisien. Investasi di awalnya mungkin mahal, tapi jangka panjangnya menjadi murah. Menurut saya itu salah satu opsi yang harus dieksplorasi ke depan. Ya. Dan sesungguhnya kalau kita lihat sejak era kolonial dulu, ketika teman-teman lihat jalur kereta api itu selalu jalur logistik untuk batu bara di Sawah Lunto, untuk di Pelaju, BBM dan lain-lain. Nanti, tapi saya melihat begini, kalau itu pakai jalan, maintenance-nya mahal sekali. Karena truk-truk yang lewat tuh volume bebannya besar sekali. Perawatannya akan mahal. Kami termasuk yang melihat kereta api ini harus dibangun lebih banyak lagi supaya jalur-jalur yang sifatnya itu end to end kebutuhannya itu bisa menggunakan kereta api, dan insya Allah itu jauh lebih efisien. Kita coba explore opsi itu ke depan ya. Teman-teman, saya termasuk yang ingin kalau membuat janji sudah bikin studi dulu. Saya tidak ingin membuat janji untuk tepuk tangan. Saya ingin membuat janji untuk bisa dilaksanakan. Itu berbeda sekali. Supaya bisa terlaksana. Jadi, tapi saya mendengar soal itu. Lalu yang kedua, soal tambang ilegal. Semua yang ilegal harus kena sanksi, harus kena hukuman, dan tidak boleh dibiarkan. Kalau Anda melakukan sesuatu yang ilegal dan dibiarkan, maka itu menular. Dan yang paling rugi siapa kalau ada ilegal itu? Masyarakat dan negara yang paling rugi. Kan pendapatannya tidak masuk juga ke negara, bukan? Karena ilegal. Nah, praktek-praktek seperti ini yang harus dibersihkan. Dan kita hari ini menyaksikan negara kita banyak sekali
korupsi di aspek penerimaan. Sementara perhatian di aspek penerimaan itu rendah. Korupsi yang dibicarakan biasanya korupsi aspek pengeluaran. Padahal penerimaan luar biasa. Ngambilnya X ton, bayarnya Y ton. Nah terus yang sisanya kemana? Karena itu kami melihat standarisasi, kemudian monitoring di dalam aspek pendapatan menjadi penting. Itu baru yang legal yang bisa diukur. Yang ilegal diukur pun tidak, uangnya hilang. Jadi kalau yang ini saya mau komit. Saya komit untuk bicara tentang pemberantasan ilegal. Oke, karena memang itu sudah kita rencanakan dan itu harus kita kerjakan ya. Oke, 3 ini. Terima kasih.